Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farsal Hidayat dari kelas 12 IPS 2. Sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Nahdlatul Ulama dan sejarah Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Organisasi Islam terbesar di Indonesia yang digagas oleh para kiai ternama dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jawa Barat yang melakukan pertemuan di rumah Kiai Haji Wahab Hasbullah di Surabaya. Pertemuan yang diberi nama Komite Hijaz ini diprakarsai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Komite Hijaz ini yang menjadi cikal bakal berdirinya NU untuk membahas berbagai masalah keagamaan. Pada intinya, Komite Hijaz sebagai upaya agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan. Selain itu, panitia ini juga mempersiapkan sumber daya untuk pengiriman delegasi ke Muktamar Islam di Mekah yang digagas Ibnu Saud. Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama. Tidak bisa dipungkiri bahwa Komite Hijaz yang dibentuk pada 31 Januari menjadi salah satu cikal bakal berdirinya NU. Komite ini lahir karena masalah keagamaan global yang dihadapi para ulama pesantren. Ketika dinasti Saud di Arab Saudi ingin membongkar makam Rasulullah SAW karena menjadi tujuan ziarah yang dianggap bid'ah. Tak hanya itu, bahkan Raja Saud juga menginginkan kebijakan untuk menolak praktik bermahjab di wilayah kekuasaannya. Penolakan praktik bermahjab ini terjadi sejak Ibnu Saud, Raja Najd beraliran Wahabi, menaklukkan Hijaz atau Mekah dan Madinah pada tahun 1924 sampai 1925. Para ulama menganggap bahwa sentimen anti-mahjab itu cenderung puritan karena berupaya memberangus tradisi dan budaya yang berkembang di dunia Islam itu sendiri. Atas dasar rasa prihatin, para ulama Indonesia yang berhaluan Ahlu Sunnah wal Jamaah bersepakat untuk mengirimkan utusan menemui Raja Saud. Utusan inilah yang kemudian disebut dengan Komite Hijaz. Sebelumnya, pada awal 1926, koordinasi antar organisasi Islam di Cianjur menyatakan akan mengirim 2 utusan ke Mekah untuk menghadapi Raja Saud. Kiai Wahab mengusulkan delegasi tersebut agar membawa persoalan praktik keagamaan Islam tradisional di Indonesia. Usul dari Kiai Wahab tersebut tidak disetujui oleh golongan Islam reformasi, yang akhirnya membuat Islam tradisional memutuskan untuk menghadapi Raja Saud sendiri. Melihat situasi Islam tradisional yang kerap ditentang oleh golongan Islam reformasi, Kiai Wahab dan para kiai Islam tradisional lainnya merasa perlu untuk menjaga Islam Nusantara. Pembentukan Komite Hijaz yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam telah mendapatkan izin dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian, pada 31 Januari 1926, Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka dan membicarakan perihal utusan yang akan dikirim ke Muktamar di Mekah. Akhirnya, para ulama yang hadir di pertemuan itu bersepakat untuk menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi sebagai delegasi Komite Hijaz. Kiai Haji Raden Asnawi atau Raden Syamsi merupakan sosok ulama karismatik dari Kudus, Jawa Tengah. Kiai Haji Asnawi menjadi salah satu poros keilmuan, aktivis, dan teladan bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya. Berkat kemampuannya dalam berdiplomasi, ulama yang dikenal sebagai pejuang al-Sunnah wal Jamaah itu dipercaya untuk mengalirkan aspirasi Komite Hijaz. Pendirian organisasi NU tentu tidak lepas dari peran beberapa ulama terkemuka di Indonesia, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah,
dan Kiai Haji Bisri Syensuri. Selain itu, ada peran besar dari Kiai Koilil Bangkalan yang merupakan guru dari Kiai Hashim. Berkat perjuangan beberapa tokoh karismatik tersebut telah membawa NU menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia. Di peristiwa sejarah itu juga membuktikan bahwa NU tidak hanya merespon masalah sosial di tanah air, namun juga menegakkan warisan-warisan kebudayaan dan peradaban Islam yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Tepat pada 31 Januari 2021, Nahdlatul Ulama berusia 95 tahun dan berhasil memberi sumbangsi bagi kehidupan beragama di Indonesia. Sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seperti diketahui, Islam merupakan salah satu agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Bahkan, Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Banyaknya masyarakat muslim di Indonesia tentu menjadi salah satu alasan berdirinya organisasi Islam di negara ini. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadari banyaknya masyarakat Indonesia yang menganut Islam dengan berbagai macam pengaruh mistik. Ketidakmurnian ajaran Islam ini memang merupakan dampak dari adaptasi di masyarakat, yaitu tradisi Islam dengan tradisi lokal yang kental dengan paham animisme dan dinamisme. Sehingga dalam perkembangannya, prinsip-prinsip ajaran Islam di masyarakat banyak bersifat musyrik. Pengaruh lain juga berasal dari tradisi keraton dengan kebudayaan Hindu yang masih melekat. Dengan begitu, beberapa tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, jika tidak segera dibenarkan, tradisi ini terus-menerus dianut oleh masyarakat muslim di Indonesia. Faktor lain yang menjadi latar belakang organisasi Islam yang tidak lain adalah paham-paham modern dan masa kolonialisme. Seperti diketahui, pengaruh negara penjajah yang datang di Indonesia mulai paham-paham modernisasi Eropa, mulai dari paham individualisme, liberalisme, rasionalisme, hingga paham sekulerisme. Beberapa paham ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga tidak ada pilihan warna, maka bisa melahirkan generasi baru Islam yang liberal dan sekuler. Tujuan Muhammadiyah yang menjadi pedoman dalam melakukan perubahan di masyarakat. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Tujuan Muhammadiyah ini dilakukan untuk membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat yang memenuhi prinsip Islam sebenarnya serta menjalankan dengan baik tanpa adanya pengaruh tradisi atau budaya lain yang bertentangan. Dalam pandangan organisasi ini, prinsip Islam yang dimaksud menyangkut seluruh aspek kehidupan, meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat duniawiyah. Beberapa aspek ini harus dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan perseorangan maupun bermasyarakat. Berdasarkan alasan tersebut, diharapkan terwujudnya agama Islam yang menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi. Visi misi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajwid yang dimiliki senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia ini. Misi organisasi Muhammadiyah menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan masalah-masalah kehidupan yang bersifat duniawi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.